beberapa hal yang perlu ada perubahan, mungkin saya ada kasih masukan sedikit saja. Hal yang paling pertama itu biosecurity. Kita jangan berpikir bahwa ASF ini sudah selesai, karena sekarang lagi rame-ramenya juga. Kemarin kita bilang selesai karena babinya juga sudah selesai juga, sudah habis. Jadi orang berpikiran kalau ASF ini sudah habis. Padahal sekarang lagi rame-ramenya lagi. Patah orang datang untuk beli babi di situ. Dari situ dibuat pagar, mungkin kendaraannya mungkin sampai di situ saja. Orang yang mau beli kalau bisa disemprot dulu pakai desinfektan dulu. Kemudian jadi biosecurity ini sebenarnya saya istilahkan dengan OBH. Kita menjaga OBH, orang, barang, hewan. Lalu lintasnya itu kalau bisa dikasih pakaian khusus, APD khusus, terus sepatu boot. Kalau bisa di depan pintu sebelum mereka masuk pagi atau sore untuk kasih makan atau pembersihan, dibuatkan satu bak kecil untuk seluruh kakinya. Dibuatkan jadwal seminggu 2 kali untuk penyemprotan atau desinfektan seluruh kandang sampai dengan jalan ke depan, jalan menuju ke depan. Jadi mungkin satu tangki untuk semprot itu, mungkin dia bisa pakai untuk semprot semua sampai di jalan itu bisa itu. Jadi itu mungkin untuk biosecurity-nya. Jadi jaga jangan sampai orang yang beli hewan ini sampai masuk ke kandang. Jadi mungkin dia hanya sampai di batas pintu. Karena di sana kan pintu gerbangnya kan paling depan. Terus sebelum masuk ke kandang itu kan ada yang terakhir itu kalau bisa dibuat pakai bambu sih. Jadi kendaraannya mereka cukup sampai di situ. Jadi kalau macam mau beli anak babi, kita ambil anak babi, bawanya ke luar situ. Jangan sampai mereka yang masuk ya. Itu untuk biosecurity. Jadi dari biosecurity karena di sini saya lihat sistem recordingnya mungkin pakai nama-nama di sini. Kalau di sini juga di dinas mungkin ada laptop apa segala macam, nanti dibuatkan saja satu form. Jadi kodenya itu kita tidak usah pakai nama-nama kayak begitu, tidak usah. Jadi yang betina kita buat kode B, nanti yang jantan kita buat kode C saja. Kenapa recording ini penting? Karena recording ini, sistem recording ini kan kita biar tahu keturunannya. Terus besok lusa nanti kita mau buat pengenceran. Pengenceran ini nanti sperma ini kan kita edarkan ke masyarakat. Jadi sebelum ke masyarakat kita harus sebelum jalan ke sana kan kita ada label atau stiker begitu untuk produksinya. Jadi di situ kan kita bisa tulis untuk kode jantannya. Jadi jangan sampai yang hari ini diantar ke masyarakat, contoh ke Pak AB, dengan pengenceran jantan yang ini, kali berikutnya jangan sampai jantan yang sama lagi. Kalau bisa jantan yang ini. Makanya kenapa perlunya recording ini. Terus recording ini kita untuk pantau dia punya performa dari induknya ini. Jadi kita bisa lihat dari situ hari yang kali ini dia beranak, anaknya mati berapa, matinya kenapa, anaknya berapa ekor. Nanti kita tidak bisa memilih calon induk atau calon jantan dengan kita melihat sekali beranak saja. Jadi kita harus melihat mungkin yang kali berikut lagi beranak bagaimana, masih stabil ya. Jadi sistem recording ini sebenarnya hanya pencatatan untuk kode jantan atau kode betina, terus tanggal kawin, tanggal estimasi lahir sama tanggal lahir, terus lahirnya jantan berapa, betina berapa. Seperti itu saja. Mungkin keterangan di belakang dibuat keterangan mungkin untuk pengobatan, mungkin ada sakit ini, sakit itu, pemberian obat ini. Seperti itu. Itu untuk sistem recording. Terus yang saya lihat di sini lagi itu pakan. Jadi pakan ini yang di sini saya lihat kemarin yang dikasih semua untuk yang babi bunting, babi menyusui, semuanya masih pakan grower di sini. Jadi kalau bisa saya minta tolong pakan ini tolong sesuaikan. Jadi untuk anak ya pakan starter sesuaikanlah. Untuk induk bunting, sana mungkin perusahaan beberapa perusahaan ini dia punya kode pakannya masing-masing.
Jadi mungkin ada yang untuk induk bunting dia punya pakan kodenya 06, terus yang induk menyusui kodenya 07, 307 atau 50, macam-macam lah kodenya mereka. Kalau mau bilang untuk kita ransum sendiri pakan ini, saya kasih masukan saja. Yang penting bahan bakunya itu ada saja. Jangan sampai kayak yang kemarin Bapak sudah ceritakan, ya, hari ini pelet ada, katanya nanti jagungnya berapa bulan peletnya habis, jagungnya datang. Jadi jadi kalau mau pakai pakan komplit mungkin seperti itu, tolong sesuaikan. Jangan sampai pakan broiler dikasih untuk induk yang bunting, induk menyusui. Jadi sebenarnya tidak cocok seperti itu. Itu untuk pakan. Terus yang kemarin saya lihat daminya, yang saya bilang tadi, daminya untuk tumpuan kakinya terlalu pendek. Jadi saya minta tolong daminya diganti. Terus kemarin kita sudah ke kandang Nona Bila, ya, Bila. Di sana kemarin saya sudah pilihkan pejantan untuk dipakai untuk pengenceran juga, untuk dikoleksi simen juga. Dan di sana belum ada dami juga. Nanti sediakan juga dami di sana satu juga. Jadi kita butuh dami 2. Nanti kalau untuk yang di sini kalau sudah bisa semua untuk pelatihan pejantan, pegawai di sini sudah bisa, mungkin besok bisa, mungkin setiap puskesmas kalau bisa harus ada satu jantan dengan orang yang profesional untuk latih jantan dan koleksi simen. Karena apa? Kalau kita produksinya semuanya di sini, kita mau bawa untuk ke kecamatan yang lain dengan medan yang seperti ini, jangan sampai kita periksa di sini hidup sperma, kita bawa ke tempat sampai di sana kita ibe tiba-tiba gagal, yang punya ngamuk-ngamuk marah begini-begini. Padahal karena medannya mungkin terlalu goncangan atau apa, spermanya mati. Jadi mungkin kedepannya mungkin setiap puskesmas mungkin ada satu jantan, satu orang profesional juga di sini. Jadi itu untuk dami. Terus yang kemarin saya lihat mikroskop di sana, kalau bisa mikroskopnya kan masih cahaya. Jadi mungkin bisa tolong yang elektrik lah. Belum bisa untuk koleksi dari jantan yang kita latih ini, karena itu sudah yang pertama, daminya masih begitu, terus jantan. Jadi kita pelatihan pejantan ini bukan hari ini dengan hari ini kita latih. Ini sudah bersyukur 2 hari saja, 1-2 hari sih sudah bisa main naik turun. Tapi untuk kita mau koleksinya tidak bisa, karena koleksi ini bukan asal koleksi saja. Jadi kita harus feeling sama timingnya itu harus pas. Jangan sampai pas dia baru naik hanya ganggu di dami, kita paksa mau koleksi, dia lompat turun kejar kita, atau dia sudah tidak mau lagi naik ke dami itu. Jadi mungkin kita butuh beberapa waktu lagi ke depan ini, mungkin 1-2 minggu lah. Lagi terus pagi sore masuk ke luar dengan sampai betul-betul dia sudah di dami itu. Tapi dami itu juga saya lihat agak susah juga untuk tumpuan kaki. Apalagi dengan jantan yang baru latih seperti ini, masih goyang kiri goyang kanan kan dia. Daminya kayak goyang. Dia punya sayap untuk tumpuan tangan itu lah. Itu kan kecil, jadi dia kadang-kadang tangannya terlepas turun begitu. Ya, karena hanya sekitar 5-6 cm saja. Kasih lebar lagi untuk tumpuan kaki. Untuk pejantannya kalau saya lihat yang sekarang yang dari Bisma, kalau dari saya yang melihat jantan yang dari Bisma ini lebih bagus dari jantan yang di kandang yang sebelah yang Arjuna. Yang saya lihat kemarin. Karena apa? Kalau Arjuna ini hanya dia biasanya kalau terlalu gemuk, volume spermanya sedikit, terus Arjuna ini testisnya kecil, tidak seperti yang Bandingkan dengan ini, ya, testisnya besar, berdirinya lebih tegap, dan ya kakinya bagus. Terus dia ini yang dari Bisma ini hampir mirip sama dengan yang di ya, itu yang bagus juga kemarin. Itu yang dari mana ya? Dari Keva, dari Korea. Ini dari Keva. Dari Orian. Ya.
yang untuk kita cadangan. Iya, yang masih kecil. Jadi saya minta kemarin nanti buang saja jerigen yang 20-30 liter, biar dia main gigit naik turun. Pokoknya main saja dengan jerigen dulu, biar nanti kita latih gudangnya gampang. Jadi ditaruh saja di Iya, dalam. dibuang saja di dalam kandang, biar dia main gigit, lompat naik turun, main-main. Nanti kalau kita mau bawa ke dami itu gampang, tinggal bawa. Dia suruh tahu itu jerigen, kita bawa jerigen ke atas dami, dia kejar itu jerigen dan naik. Kita Ini yang nanti kawan-kawan ingat ini yang kita beli di jerigen 1 kemarin juga saya sudah. Iya, 20 liter itu sebagai atau kita taruh di sana sebenarnya. Tapi kalau kita pakai standar untuk di Iya, sini iya. saja, sebenarnya itu cukup banyak Iya, jagung, iya, dedap, supaya konsentrat, kalau bisa kasih mineral sama premix itu. Dia punya ininya 50-30-20, artinya 50 jagung, 30 dedap, 20 konsentrat. Nanti kasih tambahan mineral, Premix. terus dengan premix. Premix ini kan macam-macam, ada premix untuk yang putih, ada premix untuk menyusui. Yang tinggal ditambah seperti itu. Pengalaman saya di sana, kita biasanya tidak lama di sana. Jadi kita biasa hidup produktif, biasanya kita lihat dengan saya bilang tadi performanya. Jadi kalau biasanya kita hitungan di sana, kita hitungan bisnis lah. Jadi biasanya kalau anak dibawa, anak sampai dengan 8 ekor, biasanya jadi hanya kita pelihara juga rugi. Hitungannya seperti itu. Jadi terus untuk setelah beranak, kita 1 bulan sapi. Setelah kita sapi, biasanya kita tidak kasih free untuk indukan, maksudnya untuk makan free kayak begitu. Jadi setelah biasanya sapi, 5 hari setelah itu kita kawin balik lagi, harus kawin lagi. Jadi dia tidak boleh makan free. Jadi dia biasanya sebelum sapi ada yang melahirkan, ada yang biasanya ada yang keluar nanah. Biasanya kita cuci dulu, biasanya pakai betadine itu, kita buat betadine 10%, terus kita cuci pakai keteter, masuk kita cuci biar bersih. Nanti mau kawin lagi dia suruh bersih kembali. Biasanya seperti itu. Jantan, jadi jantan itu dia hanya di situ saja, sekali dia keluar jalannya langsung ke tempat dami untuk koleksi semen. Jangan sampai disimpan di kandang yang baterai itu, karena apa? Biasanya dia kalau lihat betina ada yang berakhir atau apa, bisa kandang itu rusak dan naik, bisa dia naik nanti lompat atau apa, kakinya patah atau apa. Karena kalau sudah lagi nafsunya ada yang berakhir. Jadi kita buat kandang khusus yang dia cukup dengar bunyi saja, jangan sampai dia lihat apa. Jadi kita rencana mau ini pindahkan ke yang ujung itu. Untuk yang manajemen kayak kesehatan atau segala macam, kita bisa buat semua lagi, kita bisa ulang semua kembali lagi. Kalau dengan posisi kandang yang seperti ini, terus manajemen pemeliharaan selama ini seperti ini, kita mau dari nol lagi, ulang lagi. Tapi dari yang hal yang dasar tadi saja belum kita mulai dari basic. Biosecurity. Ya. ngomong manajemen pemeliharaan, nanti saya bisa jelaskan dari hari pertama sampai dengan sapi semua itu saya bisa ngomong. Dokternya kita bisa pakai oksitosin, terus antibiotik, vitamin untuk induk, untuk anak, nah kita bisa bagi untuk PRD. Ya. Nanti hari ketiga kita bisa pengulangan PRD. Terus hari ke-10 sampai hari ke-14 harinya harus yang jantan yang tidak disimpan itu divaksinasi. Terus untuk vaksin di hari ke-25 kita sudah lakukan vaksin. Kita vaksin homa, atau mungkin besok bisa ada vaksin ASE. Nanti kita lihat dia punya
sesuai dengan perkembangan ketersediaan. Nanti di 30 hari induk sama anaknya dipisahkan, induknya dibagikan vitamin E untuk merangsang birahi kembali. Jadi biasanya kalau lambat sampai dengan 5, tapi biasanya kalau sudah dikasih vitamin E bisa 1 bulan, biasanya 5 hari dia birahi kembali. Kalau sampai dengan dia lambat birahi apa, kita biasanya rangsang dengan namanya gestafet, rangsang birahi. Biasanya itu pemberian serentak untuk beberapa ekor yang sudah lama belum kawin, atau biasanya kita pemberiannya serentak. Ya. Jadi biasanya yang dari hari pertama saya potong gigi, untuk potong ekor, terus RT atau apa, biasanya itu tergantung dari tempat. Biasanya kayak di Sumba kan dia tidak mau ada duka-duka atau apa gitu, dia utuh saja, dia tidak mau sama sekali. Jadi mungkin seperti itu untuk manajemen di kandang patus ya. Mungkin seperti itu. Jadi 30 hari itu dia sudah siap untuk kita kawin lagi. 30 hari kita sampai. Biasanya setelah 30 hari, 5 hari berikutnya dia pasti birahi. Terus untuk jantan setiap kali kita habis koleksi semen, biasanya kita harus doping dengan vitamin E juga. Iya. Terus doping, jangan sampai habis boleh, sudah boleh bawa paling lagi lepas ya. Tolong diperhatikan juga dengan makannya, kembali dengan vitamin biar kita istirahatkan 3 hari, kita koleksi lagi. Spermanya tetap kualitas spermanya terus kelancaran untuk air susu. Jadi kalau macam kita lihat susunya memang kencang, air susunya banyak bagus, terus lahirnya normal bagus sih semuanya. Saya biasanya tangani kalau macam induk, kalau yang setelah melahirkan biasanya kan kita bagi vitamin terus antibiotik. Tapi situ kita lihat kalau macam waktu lahirnya walaupun normal tapi kelihatan hidupnya sakit atau apa, biasanya saya bagi dengan Dexa biasanya anti radang sakit. Tapi tidak wajib juga. Semuanya tuh kita lihat yang terjadi di lapangan kantor di komisi ada. Obat-obatan sebenarnya untuk di farm itu sebenarnya jarang sekali. Kalau adanya bagus sebenarnya untuk obat-obatan jarang kita pakai karena kondisi kandangnya bagus, pakannya sehat. Jadi sebenarnya obat-obatan itu lebih fokus ke manajemennya yang harus dikedepankan. Obat-obatan ya hanya ketika memang ada kasus ya Pak. Biasanya ada yang umur anak babi yang di bawah 1 bulan, biasanya ada yang menjerat apa, itu biasanya hal wajar. Sebenarnya itu kita lebih ke dari manajemen tadi. Tidak perlu anak babi ada yang menjerat apa kita takut kalau suntik ini. Sebenarnya itu hal yang wajar. Terus kita harus lupa di manajemen, mungkin kandangnya lembab seperti itu. Kayak kemarin kan saya ada larang juga yang ada anak babi di situ, mereka siram induk sedang tidak boleh. Kalau bisa taknya di skop saja atau ditarik saja ke belakang pakai skop atau pakai besi, tidak usah disiram, kasihan anak babinya. Jadi sebenarnya banyak orang yang kita orang NTT ini rata-rata hanya tahu pelihara, pikir tahu manajemen, hanya tahu kasih makan, bawa datang kalau birahi, bawa datang jantan kawin, sudah lahir. Orang itu manajemen. Sebenarnya obat-obatan itu tidak terlalu ini juga. Dia lebih ke manajemen. Kalau kita manajemennya bagus, obat tidak perlu. Kejadian penyakit pasti diminimalisir. Kita mau ngomong manajemen juga terlalu banyak, mulai dari fisik sampai dengan manajemen sampai dengan mungkin sampai penjualan banyak sekali. Sudah mulai. Jadi walaupun umurnya masih begitu, biasanya dia sampai 8 bulan baru dia mulai tahu naik dan. Tapi kan kita latihkan hanya masuk keluar ganggu dan kita ganggu pakai ada induknya birahi, kita gosok kami naik itu. Pokoknya seperti 8-9 bulan baru matangnya dia.
dari baru mungkin dia naik turun kayak seperti sekarang. Tapi untuk sekarang yang saya bilang tadi, kita belum bisa lakukan koleksi semen, sperma belum bisa karena jantannya naik turun, dagingnya masih semuanya. Mungkin kita butuh waktu beberapa hari ke depan lagi mungkin di macam kayak kandang-kandang babi seperti ini, pembibitan seperti ini. Kalau bisa di situ disediakan satu orang dokter hewan mungkin dengan paramedik atau jangan sampai ada kasus atau wabah di situ baru dokter hewannya datang urus kan 1 bulan baru kita sapi. Kalau di tempat saya makanya pengalaman saya di sana biasanya 25 hari 5 hari bisa sapi. Bisa. Kita ini artinya ya ini anak Manggarai Barat, Labuan Bajo kemarin mereka sempat bilang kita di sini tidak bisa mau sapinya 1 bulan karena anaknya masih kecil. Berarti ini dari genetiknya. Kenapa mau pelihara babi yang maksudnya 1 tahun baru panen disamakan, mau samakan dengan yang 5-6 bulan orang sudah panen. Kan di situ SDM-nya kan bukan. Kan idealnya 1 induk ini artinya kan 1 tahun 2 kali. 2 kali. Nah itu yang ini artinya nanti kami juga harus lihat kembali kayak posisi induk yang ada sekarang. Ini satu permasalahan tadi, anak terlalu lama dengan induk sehingga mempengaruhi ini siklus birahi. Kemudian ini apa kan kita menggunakan ini selama ini IB Kawin alam IB juga. atau kawin alam. Tapi itu maksudnya ini seharusnya idealnya 1 tahun 2 kali. Ada yang kadang-kadang dia terlewat, jadi mungkin di tahun ini dia hanya 1 kali, nanti tahun berikut lagi. Nah itu juga artinya dari sisi apa hitung untung rugi ini kan ini kita rugi begitu, kita rugi sehingga ini apa pencatatan untuk ini perkawinan kapan lagi harus dikawin ini juga nanti kita Recording itu harus. Iya. Jadi kenapa recording itu penting? Yang pertama yang saya bilang tadi itu performa terus mereka di kandang kan recording ini kan nanti di-print kan kartunya kan dipasang di setiap kandang babi itu, babi yang ada itu. Terus nanti dibuat catatan untuk yang bulanan untuk sendiri yang kita pegang di rumah. Jadi kalau macam kartu yang di sana hilang kita punya catatan sendiri. Terus di sini bisa dilaporkan di sini anak di sana kawin tanggal berapa, estimasi lahirnya kapan, anaknya berapa ekor. Di situ kan kita bisa lihat, oh hidup ini beranak pertamanya anaknya, beranak kedua anaknya, tambah banyak lagi berarti mungkin. Kalau sampai yang pertama banyak, kedua sedikit, kita bisa tahu ini kenapa. Kita cari tahu apa sebab sebenarnya. Sebenarnya penting rekor. Produktif. Terus maksudnya produksinya dia tetap stabil, tetap setahun 2 kali anaknya tetap, ketimbang kita pelihara banyak tapi tidak produktif. Kasih makan harus dibiar pakan ya, kan kosnya. Jadi kita pemilihan jantan atau pemilihan induk juga banyak persyaratan. Saya sebut juga banyak persyaratan untuk pemilihan jantan dan betina. Biasanya kita pilih kayak sekarang ini susah juga, takutnya inbreeding karena gitu. Ya mungkin kayak panjang badan ini itu juga ini apa puting dan sebagainya itu jadi perhatian untuk apa ya sebagai spesifikasi yang harus